Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Pelajaran kita hari ini adalah informatika dengan tema pengurutan atau sorting setara dengan kelas 10 SMA. Sebelumnya, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada kalian yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanah Genap. Semoga kalian bisa menjadi pembelajar yang kreatif, aktif, dan mandiri. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar materi yang kita pelajari dapat berguna dan menjadi limpah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita memulai pelajaran kali ini dengan sebuah pernyataan. Kerapian pangkal keindahan dengan pertanyaan pemantik, yaitu, mengapa harus diurutkan? Dalam sejarahnya, metode sorting telah ada sejak zaman kuno, ketika manusia membutuhkan cara untuk mengatur dan mengelompokkan data dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam bidang komputasi, pengembangan metode sorting dimulai pada awal abad ke-20. Salah satu metode sorting pertama yang dikembangkan adalah bubble sort, yang diciptakan pada tahun 1956 oleh seorang ilmuwan komputer bernama John McCarthy. Metode ini cukup sederhana, di mana data diurutkan dengan membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan satu persatu dan menukar posisi jika diperlukan. Namun, bubble sort terkenal lambat dan tidak efisien. Pada tahun 1959, seorang matematikawan bernama Donald Shell mengembangkan metode sorting baru yang dikenal sebagai shell sort. Metode ini merupakan pengembangan dari bubble sort, namun dengan melakukan pengurutan secara instrumen, yaitu dengan membandingkan dan menukar elemen-elemen yang terpisah dengan jarak tertentu. Shell sort lebih cepat daripada bubble sort, namun masih memiliki kelemahan dalam beberapa kasus. Pada tahun 1960, metode sorting baru yang disebut quicksort ditemukan oleh ilmuwan komputer bernama Charles Anthony Richard Hoare. Quicksort menggunakan pendekatan divide and conquer, di mana data dipecah menjadi dua bagian kemudian diurutkan secara rekursif. Quicksort menjadi salah satu metode sorting yang paling efisien dan banyak digunakan hingga saat ini. Setelah kalian mengetahui sejarah dari metode pengurutan atau sorting, berikutnya kita akan mengetahui tentang jenis-jenis dari metode pengurutan serta dengan kekurangan dan kelebihannya. Nah, berikut jenis-jenis metode sorting. 1. Bubble sort. Bubble sort merupakan salah satu metode pengurutan yang paling mudah dipahami. Prinsipnya adalah membandingkan dua elemen data yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Bubble sort cocok digunakan pada jumlah data yang relatif sedikit, namun memiliki kelemahan pada jumlah data yang sangat banyak karena memerlukan waktu yang cukup lama. 2. Insertion sort. Insertion sort membandingkan satu persatu elemen data dari kiri ke kanan dan membandingkannya dengan data sebelumnya. Apabila data yang akan dimasukkan lebih kecil dari data yang sudah ada, maka data akan disisipkan pada posisi yang tepat. Insertion sort cocok digunakan pada jumlah data yang sedang. 3. Selection sort. Selection sort memilih elemen data terkecil atau terbesar pada setiap iterasi, kemudian memasukkannya pada posisi yang sesuai. Selection sort lebih efisien dibandingkan bubble sort karena hanya melakukan pertukaran data satu kali pada setiap iterasi. 4. Merge sort. Merge sort menggunakan metode rekursif untuk memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian mengurutkan bagian-bagian tersebut dan menggabungkannya kembali menjadi data utuh. Merge sort cocok digunakan pada jumlah data yang besar. 5. Quicksort. Quicksort juga menggunakan metode rekursif untuk memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, namun memilih pivot atau titik tengah yang digunakan untuk memisahkan data menjadi dua bagian. Bagian yang lebih kecil dari pivot ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan bagian yang lebih besar ditempatkan di sebelah kanan. Setelah itu, pivot akan bergeser ke posisi yang benar dan proses akan diulang hingga seluruh data terurut. Quicksort cocok digunakan pada jumlah data yang besar dan kompleks. Setelah kalian mengetahui tentang jenis-jenis metode pengurutan atau sorting, para peserta didik dipersilakan untuk berkolaborasi dengan cara berkelompok yang berisikan minimal 3 orang. Yang dimulai dari kelompok pertama. Silakan untuk kembali menelaah tentang prinsip dasar metode bubble sort. Kelompok kedua. Silakan untuk kembali menelaah tentang prinsip dasar metode merge sort. Kelompok ketiga. Silakan untuk kembali menelaah tentang prinsip dasar metode quicksort.
yang nanti bisa kalian kerjakan pada link Google Form di bagian deskripsi video pembelajaran ini. Selanjutnya, apa saja manfaat metode sorting dalam kehidupan sehari-hari? 1. Meningkatkan efisiensi. Dengan mengurutkan data atau informasi, kita dapat dengan mudah menemukan informasi yang diinginkan dan meningkatkan efisiensi dalam mengakses dan mengelola data. 2. Memudahkan pencarian. Dengan metode sorting, informasi atau data dapat diatur dengan cara tertentu sehingga lebih mudah dicari dan ditemukan. 3. Membantu kita dalam pengambilan keputusan. Dengan melakukan sorting, data dapat diurutkan berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Meningkatkan akurasi. Dengan metode sorting, kesalahan dalam pengolahan data dapat dihindari atau diminimalisir sehingga menghasilkan data yang lebih akurat. 5. Mempermudah analisis data. Metode sorting dapat membantu dalam analisis data dengan mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu dan mengidentifikasi pola atau tren. Dan untuk kalian saat ini peserta didik kelas 10 mempelajari metode sorting sangat berguna dalam memahami konsep pengolahan data. Dengan menguasai metode sorting, siswa dapat meningkatkan keterampilan dalam mengelola dan menganalisis data. Mereka juga dapat mengaplikasikan konsep sorting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mengolah data dalam kehidupan sehari-hari, membuat daftar prioritas tugas, dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Selain itu, pemahaman tentang metode sorting juga penting dalam mempelajari topik yang lebih kompleks di bidang komputer dan teknologi informasi. Lalu, bagaimana koneksi dan terapan antara metode searching dengan metode sorting dalam kehidupan sehari-hari kalian? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh penerapan metode searching dan metode sorting dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengurutkan daftar kontak di telepon genggam berdasarkan abjad nama. Dalam aplikasi kontak di telepon genggam, kita dapat mengurutkan daftar kontak berdasarkan abjad nama untuk memudahkan pencarian kontak yang diinginkan. 2. Mengurutkan daftar to-do list berdasarkan prioritas. Dalam membuat daftar to-do list, kita dapat memberi prioritas pada setiap tugas dan mengurutkan daftar tersebut berdasarkan prioritas. Hal ini memudahkan kita untuk menyelesaikan tugas yang paling penting terlebih dahulu. 3. Mencari buku di perpustakaan. Ketika mencari buku di perpustakaan, kita dapat mencari buku berdasarkan judul atau penulisnya menggunakan metode searching. Jika daftar buku sudah diurutkan berdasarkan abjad judul atau penulis, maka pencarian akan menjadi lebih mudah dan cepat. 4. Mengurutkan data penjualan. Dalam bisnis, data penjualan dapat diurutkan berdasarkan waktu, jumlah penjualan, atau produk yang terjual untuk membantu menganalisis kinerja bisnis dan membuat keputusan yang lebih baik. 5. Mencari data dalam mesin pencari. Ketika mencari informasi di mesin pencari, kita dapat menentukan kriteria pencarian yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan mesin pencari akan mengurutkan hasil pencarian berdasarkan relevansi atau kriteria tersebut. Dalam kesimpulannya, metode searching dan sorting dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mengorganisir data, memudahkan pencarian informasi, serta menganalisis dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memahami cara menerapkan metode searching dan sorting, kita dapat memaksimalkan efisiensi dan kinerja pengolahan data dalam berbagai aspek kehidupan. Kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari, metode sorting dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pada toko online, sistem penjualan, data keuangan, penelitian, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan metode sorting, data dapat diurutkan secara efisien dan akurat, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar dalam pengambilan keputusan. Penerapan metode sorting juga dapat membantu dalam pemecahan persoalan. Misalnya dalam mencari data terbesar atau terkecil, mencari data yang sama, atau dalam pencarian data pada rentang tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang metode sorting menjadi penting dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Jadi materi tentang sorting pada materi kali ini memiliki peran yang sangat penting dalam bidang informatika dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode sorting akan membantu untuk mempercepat dan memudahkan pengolahan data yang jumlahnya besar, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Terakhir, setelah memahami konsep dasar sorting, semua kelompok mengadakan diskusi untuk menentukan algoritma sorting mana yang paling cocok untuk menyelesaikan persoalan. Seperti daftar nama, daftar barang, dan daftar harga dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Setelah itu lakukanlah proses searching untuk daftar nama,
daftar barang, dan daftar harga yang sudah kalian buat. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka lainnya. Sampai jumpa.